kau hanya memikirkan satu peraturan penting? Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main, apa yang kau mau ku turutin. Sekarang kamu sama yang lain, awalnya ku cuma cobain. Pose with the fans. Pengertian jaringan FTTH. Jadi, jaringan FTTH adalah singkatan dari Fiber to the Home, yang berarti jaringan ini menggunakan kabel serat optik untuk menghubungkan penyedia layanan. Jaringan ini menawarkan sinyal yang lebih tinggi dan stabil. Dengan kata lain, jaringan FTTH adalah solusi internet modern yang lebih cepat, stabil, dan handal, serta siap untuk memenuhi kebutuhan internet di masa depan. Infrastruktur jaringan FTTH. 1. Komponen dasar. Komponen dasar terdiri dari serat optik. Serat optik digunakan untuk mengirim data dalam bentuk cahaya. 2. Passive Optical Network atau disingkat sebagai PON, digunakan untuk mendistribusikan sinyal. Yang kedua ada komponen utama. Komponen utama terdiri dari Optical Line Terminal atau disingkat sebagai OLT, berfungsi sebagai pengirim sinyal optik utama. Yang kedua ada Optical Distribution Cabinet atau disingkat sebagai ODC, berfungsi sebagai tempat distribusi awal sinyal optik. Yang ketiga ada Optical Distribution Point atau disingkat sebagai ODP. ODP adalah titik distribusi yang lebih kecil. Yang keempat ada Optical Distribution Frame atau disingkat sebagai ODF. ODF adalah tempat penghentian kabel serat optik dan pengaturan koneksi di kantor pusat. Yang terakhir ada Optical Network Terminal atau disingkat sebagai ONT. ONT menerima sinyal optik dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh pengguna layanan. Instalasi dan pemeliharaan jaringan FTTH. A. Instalasi jaringan FTTH. Proses instalasi. Yang pertama, perencanaan dan desain. Penentuan jalur kabel serat optik bisa melalui tray, duct, atau bawah tanah. Perhitungan radius tikungan kabel untuk menghindari kerusakan. Pemilihan perangkat yang sesuai seperti OLT, ODF, dan kabel feeder. Yang kedua, pemasangan kabel. Pemasangan kabel serat optik dari OLT atau Optical Line Terminal ke rumah pelanggan. Pemasangan NID atau Network Interface Device di luar rumah pelanggan sebagai titik koneksi. Penarikan kabel dari NID ke dalam rumah dan terhubung ke modem atau ONT atau Optical Network Terminal. Yang ketiga, penyambungan atau switching. Penggunaan mesin splitter untuk menyambung kabel serat optik secara presisi. Pembersihan konektor yang penggunaan alat pemotong atau cleaver yang tepat. Yang keempat, pengujian. Penggunaan OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer untuk menguji kualitas sinyal dan kehilangan sinyal. Pengujian koneksi internet setelah instalasi selesai. Yang kelima, peralatan yang digunakan. Yang pertama, fusion splitter, berfungsi untuk menyambung kabel serat optik dengan tepat. Yang kedua, fiber cleaver, berfungsi untuk memotong kabel serat optik dengan presisi. Yang ketiga, optical power meter atau OPM, berfungsi untuk mengukur kekuatan sinyal optik. Yang keempat, optical time domain reflectometer atau OTDR, berfungsi untuk mengevaluasi kualitas serat optik. Selanjutnya, komponen jaringan FTTH. Yang pertama, OLT
Optical Line Terminal, perangkat di sisi penyedia layanan yang mengolah dan mendistribusikan sinyal optik. Yang kedua, ODF atau Optical Distribution Frame, titik transmisi kabel serat optik di kantor pusat penyedia layanan. Yang ketiga, ODC atau Optical Distribution Cabinet, titik distribusi sinyal optik di lapangan. Yang keempat, ODP atau Optical Distribution Point, titik distribusi akhir sebelum masuk ke rumah pelanggan. Yang kelima, ONT atau Optical Network Terminal, perangkat di sisi pelanggan yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik. B. Pemeliharaan jaringan FTTH. Yang pertama, inspeksi rutin, pemeriksaan visual kabel, konektor, dan perangkat jaringan secara berkala, pembersihan konektor dari debu dan kotoran. Yang kedua, pengujian ulang, pengujian kekuatan sinyal dan rendaman secara berkala, pemeriksaan fungsi perangkat jaringan. Yang ketiga, perbaikan dan pergantian, perbaikan kabel yang rusak atau konektor yang bermasalah, pergantian perangkat yang rusak atau tidak berfungsi. Yang keempat, peningkatan jaringan, peningkatan kapasitas jaringan seiring perkembangan teknologi. FTTH bekerja dengan mengirimkan sinyal dalam bentuk cahaya melalui kabel fiber optik yang ditanam langsung dari titik distribusi layanan penyedia ke optical network terminal yang terpasang di rumah Anda. Berikut ini proses-prosesnya. 1. Distribusi sinyal dari pusat layanan. 2. ISP mengirimkan data dalam bentuk sinyal cahaya melalui perangkat optical line terminal di pusat layanan. 3. Transmisi melalui jaringan fiber optik. 4. Sinyal tersebut dialirkan melalui kabel fiber optik hingga ke network hot cabinet, lalu didistribusikan langsung ke rumah Anda. 5. Konversi sinyal di rumah pelanggan. 6. Cahaya dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan optical network terminal, kemudian diteruskan ke modem atau router untuk digunakan oleh berbagai perangkat. Topologi jaringan FTTH. Terdapat dua topologi utama yang umum digunakan, diantaranya 1. Point to point. Dalam topologi ini, setiap rumah atau gedung terhubung langsung ke pusat penyediaan layanan melalui satu kabel serat optik khusus. Hal ini memberikan koneksi eksklusif dan cepat karena tidak perlu berbagi jalur dengan pengguna lain. Namun biaya instalasi bisa lebih tinggi karena membutuhkan lebih banyak kabel dan infrastruktur. 2. Point to multipoint. Topologi ini menggunakan pembagi optik pasif atau splitter untuk membagi satu jalur serat optik menjadi beberapa koneksi ke berbagai rumah atau gedung. Biasanya teknologi pasif optical network atau PON diterapkan dalam topologi ini. Keuntungan dari pendekatan ini adalah efisiensi menggunakan infrastruktur serat optik, meskipun bandwidth dibagi di antara beberapa pengguna. Tantangan jaringan FTTH. 1. Biaya investasi tinggi. Instalasi awal FTTH membutuhkan biaya besar untuk infrastruktur dan peralatan. 2. Pemasangan yang rumit. 0 kabel serat optik memerlukan teknik instalasi khusus dan peralatan mahal. 3. Kerentanan fisik. Serat optik rentan terhadap kerusakan fisik seperti patah atau tertumpuk. Jaringan FTTH. Bandwidth tinggi, mendukung layanan internet ultra cepat, video streaming 4000 atau 8000, dan game online tanpa lag. Tahan gangguan, tidak terpengaruh oleh cuaca, interferensi elektromagnetik, atau jarak jauh. Durabilitas kabel serat optik tahan lama dengan masa pakai hingga 25 tahun. Efisien energi, jaringan pasif atau PON tidak memerlukan daya tambahan untuk distribusi sinyal. Kekurangan jaringan FTTH. 1. Biaya awal mahal. Pemasangan kabel fiber dan perangkat optik membutuhkan biaya besar di awal. 2. Instalasi rumit. Proses pemasangan harus dilakukan oleh teknisi khusus dan menggunakan alat tertentu. 3. Kabel mudah rusak. Serat optik sangat tipis dan rapuh, tidak bisa ditekuk tajam atau sembarangan. 4. Belum tersedia di semua daerah. Banyak wilayah terpencil belum terjangkau jaringan FTTH. 5. Perawatan dan perbaikan
atau alat khusus. Jika kabel rusak, perbaikannya tidak bisa dilakukan dengan alat biasa. 6. Waktu pemasangan lama. Jika wilayah belum tercover jaringan fiber, pemasangan bisa memakan waktu berminggu-minggu. Perbandingan jaringan FTTH dengan jaringan lain. 1. FTTH paling cepat, stabil, dan terbaik untuk masa depan. 2. DSL murah tapi lambat mulai ditinggalkan. 3. Kabel masih cukup baik tapi kalah dengan FTTH dalam kecepatan dan stabilitas. 4. Wireless fleksibel dan luas jangkauannya tapi kurang stabil dan mahal dalam jangka panjang. Berikut beberapa merek jaringan FTTH yang populer di Indonesia. 1. Indofiber menawarkan solusi fiber optik dengan produk seperti kabel dropcore, Ariel Cables, Crown Cables, dan FIG8 Cables. 2. Comfiber menyediakan kabel fiber optik dengan varian dropcore dan jelly tube untuk aplikasi FTTH. 3. Nexfiber menawarkan solusi FTTH dengan kabel percon dan solusi fiber optik yang cepat, terpercaya, dan tahan lama. 4. Fast Calling menawarkan kabel fiber optik FTTH dengan fitur 3 sling, baja, dan fiber Type G67A1 untuk ketahanan dan performa tinggi. 5. Simlink dan Mailing menawarkan kabel fiber optik dengan varian dropcore, kabel udara, dan kabel tanah untuk aplikasi FTTH. 6. Furukawa menawarkan solusi FTTH dengan kabel fiber optik yang cepat dan stabil untuk memenuhi kebutuhan jaringan modern. Harga layanan FTTH dapat bervariasi, tetapi secara umum. Berikut adalah perkiraan harga berdasarkan kecepatan internet. Kecepatan rendah 50-100 Mbps, mulai dari 200.000 sampai 400.000 per bulan. Kecepatan menengah 200-500 Mbps, mulai dari 400.000 sampai 800.000 per bulan. Kecepatan tinggi 1 Gbps atau lebih, di atas 800.000 per bulan, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah.